mengapa kita sering berdoa, memohon kepada Allah, berdoa untuk segala kebutuhan kita, untuk segala hajat kita, berdoa untuk kesulitan-kesulitan kita, tetapi sulit diijabahi oleh Allah. Ini diantaranya adalah karena ketika kita berdoa belum betul-betul pasrah dan ikhlas kepada Allah. Masih banyak tercampur dengan ego-ego yang ada di dalam hati kita. Inilah mengapa di dalam kitab Al-Hikam didawuhkan bahwasanya ibadah atau doa yang paling mudah diterima oleh Allah adalah ibadah-ibadah atau doa yang tidak kita sadari dan yang tidak kita nilai ibadah-ibadah tersebut. Artinya ibadah yang tidak kita sadari adalah ibadah yang tidak kita akui kita bisa melakukan ibadah tersebut. Ketika kita masih menyadari kita bisa beribadah, berarti kita masih mensekutukan Allah. Oh, saya alhamdulillah, seakan-akan alhamdulillah. Tetapi di balik itu alhamdulillah saya sudah sholat, ya bisa istiqomah di masjid 5 waktu. Alhamdulillah saya bisa sedekah kepada tetangga saya fakir miskin. Alhamdulillah saya mengaji, sudah khatam 30 juz, bahkan ya hafal Al-Quran. Nah, kelihatannya bagus, alhamdulillah, tetapi di situ masih tersimpan penyakit, yakni rasa keakuan bisa melakukan sesuatu. Dan ini yang menjadikan banyak sekali penghalang-penghalang dalam doa-doa kita. Dan juga kalaupun toh terpaksa kita tidak bisa menghilangkan keakuan kita terhadap ibadah-ibadah kita, namun paling tidak kita jangan membesar-besarkan ibadah kita. Ketika kita terlalu membesar-besarkan ibadah kita, seakan-akan ibadah kita menjadi kunci dari ijabahnya Allah. Di situ justru ibadah kita tertolak para hadirin. Karena apa? Sesungguhnya yang menjadikan Allah mengijabahi doa kita itu bukan karena doa-doa kita, tetapi karena murni kehendak Allah. Betapapun kita bermujadah sebagai pengamal wahidiyah, kita membaca sekian peningkatan, sekian ribu dan lain sebagainya. Ketika Allah tidak ijabah, ya kita tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Karena doa-doa mujadah kita itu bukan seperti tiket atau uang yang seakan-akan bisa kita tukarkan. Saya mujadah sekian ribu, seakan-akan kita nyelengi celengan sehingga nanti bisa kita tukarkan voucher untuk ya mendapatkan fasilitas nikmat dari Allah. Tidak demikian. Tetapi doa-doa dan ibadah kita semata-mata karena pengabdian kita kepada Allah. Maka sesungguhnya pada hakikatnya kita berdoa ataupun tidak, ini Allah tetap akan mencukupi kebutuhan kita. Tetapi kita diperintahkan untuk berdoa. Maka ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka engkau akan kuijabahi. Maka ketika kita berdoa bukan karena rasa butuh kita. Karena jika kita berdoa karena rasa butuh kita, ini sama saja kita ya menghina Allah para hadirin. Seakan-akan Allah tidak tahu kebutuhan kita jika kita tidak minta. Ini tandanya kita menghina kemahatauan Allah, kemahabesaran Allah para hadirin. Maka ketika kita berdoa, ya Allah saya mohon, saya memiliki hajat ini, hajat itu. Tetapi permohonan saya ini bukan karena ya, saya merasa panjenengan tidak tahu. Saya berdoa ini karena panjenengan perintah ud'uni astajib lakum. Maka doa saya ini adalah berdasarkan perintah panjenengan. Kalaupun toh panjenengan tidak memerintah saya, ya Allah, saya tidak berdoa ya Allah. Karena saya yakin tanpa saya meminta pun panjenengan pasti akan memenuhi kebutuhan saya. Ini terap-terapannya demikian. Maka inilah mengapa banyak doa-doa kita sulit diijabahi oleh Allah. Karena adab kita di dalam berdoa ini masih jauh dari sempurna. Namun alhamdulillah para hadirin hadirat, kita oleh beliau Mbah Yai Majid dikenalkan
dengan doa solawat, diizinkan untuk mengamalkan doa solawat yang beliau taklif, yakni solawat wahidiyah, di mana kita diajak untuk DP-DP mohon syafaat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana alhamdulillah dengan barokah wasilah kepada beliau Rasulullah, tidak jarang doa-doa kita justru lebih diijabahi. Mengapa demikian? Karena sekali lagi doa-doa permohonan ini semua pada hakikatnya muaranya adalah kepada Allah. Tujuannya adalah kepada Allah. Semua doa-doa ini pada hakikatnya yang mengijabahi adalah Allah. Namun sekali lagi karena kenggelonjoman kita, karena ketidaksempurnaan akhlak kita, ketidaksempurnaan adab kita, maka doa-doa kita sulit untuk sampai, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena permohonan kepada Allah, seseorang yang ingin menghadap kepada Allah ini disyaratkan harus dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bersih. Sebagaimana seorang yang ingin menghadap, ya katakanlah presiden, maka dia harus berpakaian rapi, bersih. Dia harus memiliki keterangan-keterangan diri yang baik, adab yang baik, dan lain sebagainya. Yang mana tidak semua ini ya bisa memenuhi persyaratan tersebut. Maka itulah kita memohon, kita meminta wasilah kepada ya, orang yang paling dicintai oleh Allah. Dan itu diperintah oleh Allah. Ya, diperintah untuk meminta wasilah kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mana beliau Kanjeng Nabi ini sangat cinta, sangat perhatian, sangat sayang kepada umatnya apapun keadaannya. Bahkan ketika umatnya ini berdoa dalam keadaan yang ya kurang baik, bahkan su'ul adab, dengan kasih sayang beliau senantiasa ya dengan telatennya mendatangi dan memperhatikan kita para. Saya sering mengibaratkan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, ini secara umum yang bekerja, yang punya uang, yang memiliki kebijakan moneter di dalam rumah tangga, ini adalah bapaknya. Tetapi anak kecil umumnya kalau minta sesuatu, minta beli pulpen, minta beli ya buku, minta beli mainan, minta beli jajan, minta beli sepatu, umumnya mintanya kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Padahal anak kecil tahu yang bekerja bapaknya. Mengapa demikian? Karena umumnya anak kecil belum tahu bagaimana cara meminta kepada bapaknya. Seringkali ketika meminta kepada bapaknya, ini dalam keadaan yang tidak pas. Bapaknya baru pulang dari ladang, panas-panas, baru masuk rumah, kemudian anaknya merengek, minta ini, minta itu. Ya umumnya ya bapaknya akan marah. Tetapi kalau sang anak meminta kepada ibunya, sang ibu tahu bagaimana cara meminta kepada sang ayah. Ketika pulang bekerja, ya dipersilahkan istirahat, mandi, bahkan dibikinkan minuman atau makanan terlebih dahulu. Ketika kemudian sudah santai, sudah rileks, baru disampaikan, Bapak, ini tadi sang anak ada kebutuhan sekolahnya ini itu dan lain sebagainya. Bapak kalau ada uang mungkin bisa diusahakan untuk dibelikan. Nah, sang bapak akan luluh. Demikian pula permohonan kita kepada Allah para hadirin. Semua permohonan ini yang ijabah adalah Allah. Tetapi karena kesuul adaban kita di dalam berdoa, ketika kita berdoa masih banyak sekali keakuan-keakuan yang menyertainya. Masih banyak sekali ujub, riak, takabur yang menyertainya. Bahkan seakan-akan kita bisa memaksa Allah dengan doa-doa yang kita miliki, dengan amalan-amalan yang kita laksanakan. Saya sudah mujahadah sekian ribu, ya, maka Allah pasti akan mengijabahi. Nah, ini justru kesuul adaban yang menjadi hijab dari doa-doa kita. Mohon sekali lagi, alhamdulillah kita dikenalkan dengan sholawat wahidiyah, sehingga kita bersolawat, kita mohon kepada Rasulullah untuk mendapatkan syafaat beliau para hadirin.